Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Rubiani Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Orde Baru dalam masa pemerintahan Soeharto. Orde Baru, seringkali disingkat sebagai Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Soeharto 1921 sampai 2008 adalah presiden kedua Indonesia yang meraih kekuasaan di tengah periode krisis, darurat, dan pertumpahan darah. Soekarno telah menciptakan komposisi pemerintahan antagonistik yang sangat berbahaya dan terdiri dari fraksi-fraksi nasionalis, komunis, dan agama yang saling mencurigakan. Pihak lain yang bersemangat untuk memegang kekuatan politik adalah pihak tentara, yang berhasil menjadi lebih berpengaruh dalam politik Indonesia pada tahun 1950-an, waktu perlu menghancurkan sejumlah pemberontakan yang mengancam kesatuan Indonesia. Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru. Dengan konsep demokrasi Pancasila, visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada Orde Baru, dan rakyat percaya terhadap pemerintahan tersebut. Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto atas beberapa hal, yaitu ada 3. Yang pertama, Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru yang dipandang sebagai sosok pimpinan yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Yang kedua, Soeharto berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang menjadi musuh Indonesia pada saat ini. Yang terakhir, yang ketiga, Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Keempat kelompok ini sangat saling mencurigai satu sama lain. Ketidakpercayaan ini kemudian memuncak pada tragedi di pertengahan 1960-an ketika sekelompok perwira aliran kiri karena pengaruh Partai Komunis Indonesia menurut versi tentara melakukan kudeta dengan menculik dan membunuh 7 pimpinan utama militer. Mereka tuduh ingin menjatuhkan Presiden Soekarno. Soeharto, seorang perwira tinggi yang mengambil alih kekuasaan militer selama masa kekacauan ini, menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah dalang segala kekacauan ini. Selama beberapa bulan kemudian, ratusan ribu pengikut aliran komunis maupun orang yang diduga pengikut aliran komunis dibantai di Sumatera, Jawa, dan Bali. Walaupun banyak fakta tetap tidak diketahui kebenarannya, jelas bahwa Jenderal Soeharto muncul sebagai pemilik kekuasaan yang besar di tengah kekacauan di tahun 1960-an. Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949,
keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia yang kala itu berniat mempersenjatai diri sebelum sempat berangsurnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai berlemah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.